Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Sri selaku mata kuliah ekonomi sumber daya lingkungan dan kepada rekan-rekan semua. Sebelum kami membacakan hasil diskusi materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, kami beranggotaan 9 orang. Yang pertama itu Yongki Safitrina Naibahon dengan NPM 15, Santi Epides Sepuyung 135, Ausen Nababan 132, Andiko Sinaga 162, Sudirman Situmorang 171, Diki Permada Depari 179, Rizky Ramadhani 183, saya sendiri 192 dan Diki Irawan Trigan 196. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Rizky Ramadhani. Kepada Rizky Ramadhani, waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian kehutanan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya, serta menempati daerah yang cukup luas. Dari sudut pandang orang ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk hak pengusaha hutan. Sudut pandang ilmuwan hutan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu. Kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkut paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Tujuan pembangunan kehutanan Indonesia adalah membagi lahan hutan ke dalam pengelolaan yang terdiri atas pengelolaan hutan produksi berfungsi ekonomi dan ekologi yang sama, kuat atau seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi, dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi. Kegiatan kehutanan ini meliputi 1. Penatagunaan hutan. Penatagunaan hutan merupakan kegiatan perekaan, pengukuran, dan pemetaan fungsi dan tipe hutan dan tujuan mencapai pemanfaatan hutan secara maksimal dan lestari. Penatagunaan hutan tersebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat. 2. Pengusahaan hutan. Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan demi pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan devisa dan pendapatan negara, dan perluasan serta pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pembangunan sumber energi non-minyak. 3. Reboisasi dan rehabilitasi lahan. Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dilakukan melalui program penyelamatan hutan, tanah, dan air, serta bertujuan mencegah terjadinya banjir, erosi, dan sebagainya. Perlindungan hutan. Hutan perlu dilindungi dengan tujuan agar kelestariannya memenuhi fungsi yang meliputi pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil akibat dan pembuatan manusia dan termak, kebakaran, dan hama penyakit. Pelaksanaan perlindungan hutan ini perlu mengikutsertakan masyarakat, terutama dengan sistem hutan kemasyarakatan. 5. Inventarisasi dan perencanaan. Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui potensi hutan yang bersangkutan agar diperoleh suatu perencanaan hutan yang baik, terutama dalam hal kelestarian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menyampaikan materi pertama. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua yang akan dibawakan oleh Sudirman Situmorang. Kepada Sudirman Situmorang, waktu dan tempat kami persilakan. 6. Pengurusan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat hutan sebesar-besarnya yang serbaguna dan lestari dalam pembangunan masyarakat. Untuk terlaksananya pengurusan hutan, maka dibentuk kesatuan-kesatuan pemangkuan hutan yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Kehutanan. 7. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan-kegiatan konservasi sumber daya alam dan lingkungan mengarah ke 1. Perlindungan ekologi untuk menjunjung sistem penyangga kehidupan, pengawetan keberadaan keanekaragaman hayati, pelestarian manfaat dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui upaya rehabilitasi
pembinaan dan pengelolaan hutan lindung, suaka alam dan tanam wisata alam. 8. Ilmu pengetahuan hutan. Hutan yang ada sekarang ini merupakan sumber daya alam yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Penelitian yang terarah perlu dilakukan untuk mencegah kerugian yang tidak diinginkan, sebab hutan mempunyai fungsi dan manfaat hutan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat hutan salah satunya di bidang ekonomi. 1. Yaitu negara dengan hasil kayunya sebagai bahan baku dan bahan dasar industri yang berbasis kayu. Kayu sebagai bahan bangunan, furnitur, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. 2. Bekerja hutan dengan mempekerjakan orang-orang yang di bidangnya berarti mengurangi pengangguran dan mensejahterakan rakyat secara tidak langsung. Negara membantu mensejahterakan rakyat dan perekonomian negara jadi lebih baik. 3. Flora fauna yang ada di hutan bisa juga dijadikan tempat wisata yang bisa menarik wisatawan domestik atau asing. Jadi negara dapat pemasukan lagi dan dikenal juga karena ada tempat wisata yang menarik. Manfaat dan fungsi klimatologis. Manfaat atau fungsi klimatologis. Hutan dapat mengatur iklim. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Manfaat atau fungsi hidrolis. 1. Dapat menampung air hujan di dalam tanah, mencegah intrusi air laut yang asin, menjadi pengatur tata air tanah. Manfaat fungsi ekologis. 1. Mencegah erosi dan banjir, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Jenis-jenis hutan di Indonesia. Jenis-jenis hutan dapat dibedakan berdasarkan hal-hal berikut, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan jenis pohonnya, berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan tempatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sudirman Situmorang yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, pembacaan materi ketiga akan dibawakan oleh Saudara Diki Permadadipari. Kepada Saudara Diki Permadadipari, waktu dan tempat kami persilakan. Potensi kekayaan Siapa ya? Potensi kekayaan sumber daya hutan Indonesia. Hutan Indonesia layaknya paru-paru dunia dalam menghasilkan oksigen sebagai kehidupan makhluk di bumi. Lekat dengan sebutan paru-paru dunia tidak datang begitu saja. Itu karena negara Indonesia kaya akan potensi hutan dan hasil hutan. Luas potensi hutan di Indonesia yang mencapai lebih dari 1/3 luas daratan Indonesia membuat Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang melimpah hasil kekayaan alam. Dampak kerusakan hutan. Akibat dan dampak kerusakan hutan dapat dijelaskan sebagai berikut. Terganggunya sistem hidrologis. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Air hujan yang jatuh tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah. Laju aliran permukaan atau runoff begitu besar. Air hujan yang jatuh langsung mengalir ke laut membawa sebagai sedimen dan partikel hasil dari erosi permukaan. Hilangnya biodiversitas. Hutan Indonesia memiliki beraneka ragam spesies flora dan fauna. Penebangan dan pengerusakan hutan menyebabkan spesies langka akan punah. Kesimpulan, hutan adalah sebagai lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang banyak memberikan manfaat pada manusia dan lingkungannya. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papannya. Sehingga banyak potensi yang harus dimanfaatkan dan tetap memperhatikan keseimbangan akan flora dan fauna yang menghuni hutan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menyampaikan materi ketiga. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi.
pelajar. Lebih dan kurang kami minta maaf. Selamat pagi. 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 Pagi.